Di coaching-coachingnya Dona ini ada nggak alat tes yang langsung bisa deteksi sisi negatif daripada seseorang? Ada, tapi trauma itu adalah satu faktor yang bisa mengubah kepribadian seseorang. Bahkan orang yang paling ekstrovert pun bisa menjadi introvert ketika mengalami trauma yang begitu dahsyat. Yang kita bicarakan tuh ada beberapa hal kayak watak, kepribadian, sama values. Bisa nggak kasih tahu mau audiens ini contoh-contoh praktis nih membedakan watak, kepribadian, sama values? Tadi kan kita bicara dari awal adalah orang yang melakukan kesalahan berulang kali tapi juga minta maaf. Ya. Nah ini pertanyaan pertama itu adalah merupakan watak atau karakter, atau watak dan karakter itu beda. Dan kalau misalnya beda ataupun sama, ada sih cara-cara untuk merubah watak dan karakter. Untuk orang itu tidak melakukan hal yang sama dengan segala semua yang kita udah bicarakan. Oke. Ya, nah jadi kalau balik ke situ sebenarnya gitu ya. Jadi watak itu kan sesuatu yang memang seolah-olah kayak sifat ya, mungkin seringkali digunakan istilah karakter gitu ya. Nah karakter, cuman memang karena karakter ini ternyata masih bisa berubah-ubah gitu ya, atau kepribadian gitu ya. Nah kecenderungannya orang bilang watak kah, dia memang orangnya kayak gitu gitu ya, untuk mempermudah istilah aja sebenarnya itu. Jadi sebenarnya mirip-mirip semua gitu. Tapi balik lagi dari kepribadian pun ada hal yang lebih mudah diubah, ada hal yang cenderung menetap dan cuman bisa dimodifikasi. Ada metodenya nggak? Ada metode, ada dengan kebetulan kalau saya buka kelas coaching memang gitu ya. Jadi ada yang namanya coaching kepribadian gitu ya. Bukan kucing, coaching. Guys, kalau mau ikut kelas coachingnya Dona Luntungan, itu gimana? Online? Ya, jadi kalau untuk aku sejauh ini masih menjalankan secara online gitu. Karena di satu sisi juga orang jauh kan untuk datang ke tempatku gitu, dan itu sangat ngekat waktu banget di Jakarta yang macet ini gitu. Dan bahkan puji Tuhannya sejauh ini malah ada klien-klien tuh dari luar negeri gitu yang ikut, dari Korea, dari Malaysia, dari Indonesia, Jerman gitu. Cuman memang waktunya yang mengatur antara yang di sayanya masih jam sesuai, di dianya udah jam bangun gitu. Biasanya gitu. Seperti itu sih. Nah di coaching online itu apakah itu bisa buat individu, suami istri, atau misalnya orang tua ngelihat anaknya memang butuh coaching online, itu gimana? Nah sejauh ini dari pengalaman gitu ya, sangat banyak klien yang sangat efektif adalah ketika orangnya sendiri mau gitu. Karena kemarin ada sih yang didaftarin misalnya gitu ya sama orang tuanya gitu ya. Nah yang perilaku yang ditunjukkan pada saat coaching tuh tidak seantusias orang yang daftar sendiri dengan keinginan sendiri gitu. Karena dia kan ngerasa kayak udahlah gitu. Apalagi kalau misalnya anak didaftarin orang tuanya, dia dari awal udah merasa kayak emangnya saya bermasalah sampai perlu ini kan, jadi kayak menimbulkan defense sendiri gitu. Padahal sebenarnya kan ya orang tua cuma merasa pengen yang terbaik, mau menginvestasikan ke anak gitu, tapi tetap balik lagi akan sangat positif. Jadi saya sendiri nggak membuka coaching untuk anak gitu ya, karena memang kalau secara anak-anak kepribadian itu kan masih berubah-ubah, dia masih sangat dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi ada peer pressure gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi biasanya start yang ikutan coaching saya tuh 20 ke atas gitu. Nah ini coaching online tadi kan kita bicara bahwa orang yang berperilaku watak atau karakter yang kurang baik atau yang melakukan kesalahan lagi, sehingga ada cara atau metode dari Dona punya coaching online. Nah tapi kalau misalnya coaching online ini sendiri tuh untuk bukan yang karena bermasalah, tapi untuk bisa memperbaiki atau personal development, itu gimana? Emang bisa? Iya, nah jadi gini sebenarnya justru kalau coaching itu ya levelnya itu level manusia normal. Manusia normal tapi mungkin lagi mengalami masalah. Nggak mengalami masalah pun bisa cocok untuk ikut, karena apa? Personal development kan, pengembangan diri gitu. Nah tapi kalau untuk orang yang bermasalah banget gitu misalnya, atau kayak tadi NPD, master manipulator, itu udah gak cocok di coaching. Oh gitu. Malah gak cocok di situ? Gak cocok, kalau untuk itu butuhnya mungkin konseling atau memang terapi gitu ya. Jadi memang tergantung severeness level keekstriman gangguan seseorang gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang sekedar merasa kayak aduh saya lagi stres berat, atau saya lagi tiba-tiba pindah kerjaan misalnya, atau pindah kerjaannya tetap di tempat itu tapi ternyata pindah posisi gitu ya, atau ada hal-hal baru, atau sekedar misalnya dia suka berantem sama rekan kerja atau sama atasan atau nggak cocok. Nah jadi untuk level-level normal yang seperti itu gitu, biasanya itu lebih efektif, atau sama pasangan gitu. Ada nggak sih orang yang cuma mau nambah knowledge aja ikut coachingnya Dona? Ada juga. Ada banget. Jadi dia nggak bermasalah. Kakak-kakak.
Itu mau banget gua. Kalau lo kan perlu biar bisa tidur malam kan. Dia nggak sanggup. Katanya kalau itu Enggak, nggak. kalau itu nggak cocok, itu terapi, itu butuhnya terapi. Ya, terapi. Terapi. Oh jadi ada juga ya yang cuman mau nambah knowledge segala macam. Ada juga. Oh, oke. Bahkan yang udah pernah, misalnya saya tanya udah pernah dites itu, udah pernah gitu. Cuman antara dia gini, dia nggak pernah dijelaskan. Karena biasanya di perusahaan tuh kan gitu. Kegunaan testing itu kan HR yang pegang. Iya. Orang HR yang pegang gitu. Jadi dianya tuh nggak mendapat penjelasan itu. Nggak, kalaupun dapet, biasanya kalau di perusahaan bentuknya grup coaching. Jadi dia tuh ada gengsinya, terus merasa dinilai kan. Dia yang nge-coaching dia tuh adalah manajernya dia. Ya gimana dia mau jujur bahwa kayak aduh saya lagi mager kerja, nggak mungkin. Tapi kalau di sini kan kita terbangun lingkungan yang memang benar-benar kayak nggak ada no judging gitu. Jadi justru semakin dia jujur, semakin saya bisa bantu dia karena jadi saya bisa lihat pemetaan akar masalahnya gitu loh. Oke. Nah berarti dari Dona itu coaching online-nya apa-apa sih yang biasanya yang dibicarakan, yang diarahkan gitu. Kira-kira apa sih? Oke, biasanya sih Jalan kalau di gambarannya. saya pakai untuk yang personal ya. Ini Ya, bicara ya, untuk yang individu personal. itu biasanya pakai alat-alat tes buat ngecek kepribadiannya, dan juga yang bonus tuh adalah justru tes value-nya gitu. Karena value itu lebih dalam dari kepribadian. Oh ini bicara MBTI segala ya? Coaching MBTI, online, DISC, terus ya. DISC, oke, alright. Ya. Ditambah values tadi, makanya karena values itu lebih dalam dari kepribadian. Kalau kita ngecek kepribadian aja kadang-kadang ada yang kurang gitu. Kenapa gitu? Karena kepribadian itu adalah cara kita mengekspresikan value yang ada di dalam. Diekspresikan melalui kepribadian. Jadi tahu kepribadiannya akan sangat helpful, yes. Tapi perlu tahu juga core-nya nih gitu. Apa sih sebenarnya yang dia coba ekspresikan gitu melalui kepribadian ini yang dia tampilkan ke dunia gitu. Sama ini loh Don, kan suka ada apa ya, kayak stigma gitu di Indonesia kalau orang yang speak up dibilangnya sombong. Ada penyanyi yang gue cukup kagumi sih di Indonesia. Dia kalau ngomong belak-belakan. Gue ngerti gaya pribadinya apa. Cuma banyak orang bilang dia sombong. Dia arogan dan lain sebagainya. Cuman itu kan gambaran orang-orang yang kolerik misalnya. Kayak gitu misalnya. Kalau orang punya awareness, punya knowledge soal ginian kan akhirnya gak gampang ngejudge gitu loh. Ya. Nah apa ya, jadi dan juga nyambungnya ke biometric test, fingerprint test. Kita kadang-kadang dilahirkan tuh dengan kepribadian yang berbeda. Cuman karena pola asuh dan lain sebagainya, akhirnya kita punya gaya kepribadian yang lain. Ya, Gitu. betul. Jadi itu gimana tuh nyambungin dua itu tuh? Ketidaktahuan dan apa ya, berubahnya kepribadian seseorang karena pola asuh ya tentunya. Maksudnya berubah dari maksudnya dia dilahirkan dengan satu temperamen tertentu gitu ya. Kayak gue pernah kan ikut tes fingerprint. Gue dilahirkan sebagai orang yang cermat ternyata. Ternyata hari ini gue gak cermat banget. Gue perlu istri gue misalnya untuk detail me. Ya, untuk gue perlu Daryl, gue perlu Mariska. Untuk orang-orang yang bisa support me in detail things gitu loh. Ini juga. Ini kan detail gak sih? Harus dites dulu. Dia jam tidur aja gak detail. Ya oke. Kayak gitu-gitu sama akhirnya ya jadi keresahan gue adalah banyak orang-orang kita nih yang penuh ketidaktahuan. Akhirnya itu kan pengaruh ke pola asuh ke anak-anak. Dan lain sebagainya karena mungkin lack of kayak coachingnya Dona, lack of kita dapetin knowledge dan lain sebagainya gitu loh. Kayak tadi stigma soal apa ya, orang yang speak up dibilang sombong segala macam. Kayak apa ya, kita banyak ketidaktahuannya gitu loh. Ini banyak nih topiknya gitu ya. Tapi kalau tentang fingerprint aku no comment. Tapi maksudnya tentang apa yang dibahas itu gitu ya, bahwa betul maksudnya seorang anak itu dilahirkan udah dengan bawaan tertentu ya. Karena bawaan maksudnya dalam artian temperamen gitu ya. Karena itu kan adanya di dalam kelenjar-kelenjar atau fluids gitu ya, cairan-cairan tubuh gitu ya. Makanya itu kan ada istilah kayak istilah awalnya DISC itu kan yang itu melankolis, koleris, pragmatis gitu-gitu. Karena dia lihat cairan itu gitu ya. Makanya terus diasosiasikan dengan warna-warna tertentu. Kenapa? Misalnya kayak melankolis itu kecenderungan, bahkan kan ada ininya ya kan, kecenderungan orang itu
kalau melankolis gangguannya apa? Gangguan jiwanya itu adalah kalah depresi misalnya gitu. Kalau apa gitu. Jadi itu punya Garis masing-masing merah apa? gitu Karena sih. warnanya tuh hitam kalau nggak salah melankolis itu warna cairannya tuh hitam yang dominan gitu. Nah, jadi itu udah masuk penelitian gitu ya. Tapi ketika tadi dikatakan bahwa kok ternyata kepribadiannya berubah ketika dia diasuh dengan cara tertentu gitu ya. Ini ada bercabang lagi nih pembahasan ini karena gini, di satu sisi bisa beneran karena pola asuh, di sisi yang lain maksudnya bukan pola asuh ya, karena dia terpengaruh dengan style kepribadian orang tuanya gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah yang membuktikan bahwa kepribadian itu bisa di-coaching. Kita bisa ubah, bisa Itu style berarti pola asuh dong. betul. Iya. Cuman maksudnya bukan style kepribadian orang tuanya. Contohnya misalnya orang tuanya tipenya yang I banget gitu, yang intim banget gitu, yang kayak wah apa mungkin akan menghasilkan anak yang, tapi bahkan itu pun anaknya bisa yang nggak I banget gitu, bisa yang kayak nggak suka bersosialisasi gitu ya, itu bisa. Nah tapi tadi cabang pertamanya di situ gitu ya, tapi cabang keduanya adalah pola asuh yang melukai misalnya, nah menimbulkan luka emosi, menghasilkan trauma. Nah trauma itu adalah satu faktor yang bisa mengubah kepribadian seseorang. Bahkan orang yang paling ekstrovert pun bisa menjadi introvert ketika mengalami trauma yang begitu dahsyat gitu ya. Dan itu kita melihat lah banyak contoh di sekitar kita gitu ya, orang yang mengalami sampai dia dulunya ini loh gitu ya kan, sering gitu ya. Nah itu gitu, jadi tadi bercabang dua penjelasannya tuh di situ. Oke. Terus yang itu tadi stigma tadi yang ketidaktahuan banyak orang soal kita gampang memframing orang sombong segala macem. Cuman karena dia speak up misalnya, mungkin dia berani ngomong misalnya, dianggap kurang ajar dan lain sebagainya. Itu menurut Donna gimana? Betul. Jadi ini juga salah satu yang biasanya aku selipin gitu ya di, bener gak nih ini yang ikutan coaching saya nih ya kemarin ya. Aku pasti selipin di kelas coachingku karena aku akan jelasin bahwa gini, itu kadang-kadang cuma bentrok kepribadian aja gitu. Contohnya misalnya orang yang tipenya stabil kan dia lebih suka yang sopan santun gitu. Orang yang berbicara segala sesuatu dengan sopan, dengan agak muter gitu ya. Sedangkan kalau tipe yang dominan itu kan suka clash gitu. Sifat dominan dengan sifat stabil itu clash. Dominan. Ya itu saya udah nunggu itu. Sebenarnya saya udah nunggu ada jari yang melayang tadi. Ini belok dulu. Iya. Makan dulu. Gitu kan. Langsung syuting. Iya bener. Belum syuting. Makan. Gitu kan. Tadi beneran kayak gitu guys. Gitu. Kayak makan di camp militer atau gak sih, makan sama Kak Jessi. Makan. Dia baru udah bilang tuh ke militer loh. Kak Jessi gak pernah merah, sekarang dia merah. Itu merah loh. Lo udah kayak cumi. Bukan merah kayak cumi, hitam. Gitu. Aduh. Ya tapi itu betul. Jadi itu yang selalu saya kasih tahu gitu ya, bahwa gak bisa maksudnya cuman sekedar karena berbeda terus melihat bahwa kecenderungan yang saya yang paling bener nih gitu. Itu kan kecenderungan semua orang bahwa ada sesuatu yang lain tuh langsung dimusuhi kan, kayak ini apa nih. Sebenarnya itu survival mechanism aja sih gitu, yang kan maksudnya manusia dibentuk, diciptakan untuk survive kan gitu. Jadi ketika dia melihat ada suatu tanda bahaya, dia akan kayak apa nih, langsung memusuhi gitu. Sebenarnya itu survival. Nah makanya tadi aku bilang lagi, balik lagi, darurat apa? Critical thinking. Untuk bisa membedakan bahwa ini sebenarnya bahaya atau sebenarnya ada cara lain sih dalam melakukan sesuatu. Misalnya dalam, mungkin kalau saya suka nyampein sesuatu dengan mutar-mutar, tapi ada orang yang lebih langsung, apakah dia salah gitu. Nah tapi kadang-kadang di sisi yang orang yang menyampaikan secara langsung juga sama juga gitu. Jadi dia menghakimi orang yang misalnya tadi muter-muter banget sih, ribet gitu, kesel gitu ya. Saya termasuk orang yang kayak gitu. Tapi aku suka disalahin. gitu. Saya termasuk orang yang kayak gitu. Jadi sadar bahwa kayak gak sabar banget sama orang yang ngomongnya muter-muter gitu. Tapi balik lagi juga ketika kita ikut coaching gitu, kesalahan terbesar adalah datang dengan membawa masalah orang lain. Jadi gini, dia nih gak ngertiin saya, padahal saya kan orangnya gini, kayak oh no. Kalau di dalam coaching tuh justru sebaliknya gini, yang saya akan arahkan, yang saya akan coaching adalah orang yang datang gitu. Jadi maksudnya kalau kamu datang dengan membawa sifat dominanmu dan kamu sering clash misalnya sama orang lain gitu karena sifat itu, yang akan saya coaching ya orang yang dominannya gitu. Karena kan kita nggak bisa atur kayak dia orang harusnya lain ngertiin dong. Jadi dia nanti bawa hasil tes nih, gue emang kayak gini, lo harus ngertiin gue. Nanti dia harus coaching sama kamu aja. Itu dia betul. Jadi member get member. Iya. Di coaching. Member get member. Betul, habis kita coaching, kita suruh coaching orang ini bikin kita kesel. Hus. Iya dong.
Iya dong, dua-duanya harus di coaching. Kalau enggak, kita udah bener, kita dikeselin Panjang, gitu. panjang. Sabar ya orang deh, sabar ya. Iya. Di mana di coachingnya Donna ini ada nggak alat tes yang langsung bisa deteksi sisi negatif daripada seseorang? Ada, tapi biasanya saya nggak pakai di dalam coachingnya, di dalam paket coaching. Karena tadi ya, saya pakainya kan coaching itu untuk orang normal. Makanya sisi negatif kitanya nih, kayak misalnya lo lagi di coaching gitu, langsung misalnya aku yang di coaching kamu, langsung kamu punya ada alat yang bisa tahu sisi negatifnya aku. Bisa. Itu masih pertanyaannya. Iya, betul. Ada. Kalau saya biasanya itu pakai grafologi. Oke. Oh, Gitu. Jadi grafologi itu tulisan. ya dari tulisan tangan orang. Tulisan tangan, orang biasanya taunya grafologi cuma tanda tangan. Padahal sebenarnya justru tanda tangan itu kan apa yang kita present kepada dunia. Kita ngasih tanda tangan kan nggak pernah buat diri sendiri kan. Kecuali yang narsis banget ya. Gitu tanda tangan terus dilihat sendiri gitu. Tapi kan pasti tanda tangan tuh buat iya bener kayak tanda tangan gue bagus. Tapi tulisan gitu. tangan itu bisa menunjukkan segala kekurangan kita. Justru tulisan tangan. Bahkan bisa sampai nunjukin penyakit. Tulisan aku jelek sekali loh. Hah? Tulisannya jelek. Gitu gimana? Kalau jelek jadi berarti pasti jelek dong gitu. Hah? Enggak, yang dilihat Enggak. bukan jelek bagusnya gitu. Jadi sama kayak sebenarnya konsepnya tuh sama seperti kan ada psikotes yang disuruh gambar. Orang kan sering komplain kan, aduh saya nggak bisa gambar, gambar saya jelek gitu. Padahal yang dinilai bukan jelek bagus ya karena itu bukan tes masuk DKV atau masuk arsitek gitu kan gitu. Soalnya dulu waktu gue SD kan ada pelajaran menulis indah. Iya. Wah, gue paling jelek nilainya. Enggak bener. Pengen buru-buru selesai soalnya. Dari kecil sudah dominan berarti. Iya. Dari dulu pengen cepet-cepet selesai mulu ya. Emang gak sabar dia mau dari Iya, kecil. bener. Nah maksudnya itu, jadi sebenarnya bukan Makanya dia nggak bisa bukan main golf, kan? jeleknya. Dia ini nyerah lagi latihan golf gimana lu? Golf, mancing Itu itu. Mancing. Malah ngiji stres. Banyak teman-teman golfer itu yang bilang, ayo Jess, kita terapi biar lo sabar. Ya ada temennya stres semua. Bukan ini sabar, temennya yang stres semua. Akhirnya temennya semua nyerah. Udah deh, biarin lo. Terus dia mancing ikan yang stres. Ikan ini Ini akut banget ini. Iya lagi. Iya, tapi betul. Nah, itu tadi yang jadi bukan soal bagus jeleknya. Tapi the fact bahwa tadi sebenarnya yang udah keluar tuh Kak Jessi bilang bahwa iya nih saya nggak sabar banget jadinya jelek. Nah, jadi sebenarnya yang akan kelihatan tuh bukan soal jelek atau enggaknya. Jelek kan macam-macam. Ada jelek karena nggak sabar, ada jelek karena apa. Nah, itu akan kelihatan semua. Bahkan tadi sampai maksudnya ada kecenderungan penyakit di bagian mana tubuh aja bisa kelihatan dari grafologi. Oh ya? Iya. Wow. Makanya sebenarnya kalau yang di kamu punya coaching ini kan ditulis nih. Kan ketahuan nih segala kekurangan kita. Tapi kan nih nggak tahu keluar sedikit dari konteks atau enggak ya. Kan kadang-kadang kita sendiri nih pertama nggak mau nunjukin kekurangan kita. Tapi apakah dari tulisan sendiri juga langsung terlihat atau lebih lagi yang ke arah ke hipnoterapi. Di mana sampai benar-benar kadang-kadang apa yang tersembunyi, apa yang masa lalu itu bisa keangkat tuh. Oh ini loh masalahnya, dan membuat akhirnya kita jadi punya karakter dan tabiat yang tidak baik gitu. Sampai level di mana tuh ini ya? Pas banget lagi bisa bahas hipnoterapi. Saya itu dulu certified hipnoterapis. Cuman saya nggak lanjutin. Saya nggak lanjutin ya karena ya satu dan lain hal gitu. Tapi bedanya adalah kalau hipnoterapi itu memang jadi dia memancing why. Why-nya terjawab tadi kan kayak oh ternyata dulu saya begini. Jadi ada alurnya, ada akarnya tuh kelihatan. Dalam kandungan pun kita bisa itu. Iya, nah kalau misalnya grafologi itu dia akan melihat what. Dia nggak selalu melihat why, makanya perlu dilengkapi. Saya biasanya kalau pakai grafologi itu buat rekrutmen, memang buat perusahaan. Gitu itu saya masukkan grafologi. Kenapa? Karena hampir semua perusahaan pasti bilangnya gini, value paling utamanya salah satunya pasti ada integritas gitu. Ya itu mau lihat dari mana? Mau dari interview tadi bahas kan gitu. Nggak mungkin orang pasti ngebagus-bagusin dirinya di interview gitu. Di psikotes banyak yang keluar contekan gitu. Meskipun contekannya salah, tapi masih jadi nggak valid gitu hasilnya ya takutnya gitu ya. Nah saya akan selalu gabungin. Gitu. Saya tetap pakai psikotes itu, tapi juga saya gabungin dengan grafologi sehingga kelihatan gitu. Si why-nya itu akan banyak terjawab di psikotesnya gitu. Tapi si what-nya itu akan kelihatan di grafologi, kelihatan sekali gitu. Oke. Wow. Tapi keren banget iya, sih. keren banget nih sih. Maksudnya selain rekrutmen misalnya perorangan bisa nggak sih di coaching grafologi sama Donna? Sejauh ini belum buka. Dipertimbangkan. Oke, jadi mesti grup ya? Iya biasanya. Enggak sih, bukan mesti grup sih, cuman memang biasanya kalau misalnya pure grafologi gitu enggak. Dan sedangkan kalau misalnya memang kayak mau
full yang alat tes yang biasa saya pakai buat perusahaan kan harganya jadi beda banget gitu. Tapi Oke. kalau perorangan bukannya tadi Dona bilang juga kita juga ada grafologi tesnya juga. No. Oh, Kalau jadi- perorangan itu biasanya tes kepribadian, tesnya pakai DISC, MBTI sama value test. Oh, berarti yang tadi Kak Jess tanya belum bisa diterapkan ke orang. Tadi kan dia bilang apakah tes ini punya metode khusus yang untuk bisa ngelihat kekurangan kita. Oh, kalau di coaching yang itu bisa, jadi beda kekurangan gitu. Jadi maksudnya kan gini, kalau misalnya yang saya jelasin tentang kepribadian itu kan pasti setiap kepribadian kan punya blind spot. Nah, jadi kalau kekurangan-kekurangan itu bisa gitu. Tapi kalau saya tadi tanda kutip kita balikin lagi ke red flag tadi gitu. Nah, itu belum tentu muncul gitu. Nggak, misalnya aku yang dites nih, persona coaching, ada tes grafologi nggak? Nggak ada, Oh, nggak ada. Nggak. Oke. tidak include di situ. Berarti nggak include kalau perorangan. Ya, Berarti ya. kan metode salah satunya untuk bisa tahu kekurangan kita kan dari situ. Iya. Nah, Dari ini yang makanya Dona jadi konteksnya tuh definisi kekurangannya itu dulu gitu. Karena dapet tentang kekurangan kita, tapi kekurangan yang normal. Oh, Tadi itu makanya jadi DSC, konteksnya tuh normal MBTI versus sama abnormal. values ya. Iya, kan ada misalnya kayak tadi, oh kalau D tuh kekurangannya apa? Ya, Kurang ya, sabar ya, gitu. ya, Nah, ya, jadi ya, itu ya. dapet gitu. Tapi bukan dari grafologi. Maaf ya. Ya, tapi bukan dari grafologinya. bukan. Itu bukan. bisa hanya di grup. Karena biayanya lebih besar gitu. Iya. Sebenarnya nggak hanya di grup sih. Maksudnya mau perorangan juga bisa. Cuman biasanya lebih, Ada itu kan tambahan. lebih takes time gitu ya. Karena benar-benar harus dilihatin satu persatu dan ada kaca pembesarnya. Literally tapi ada maksudnya kaca pembesarnya. Kalau ada biaya tambahan bisa dilakukan? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Bisa diatur. Don, setuju nggak kalau gue tanya gini, media sosial hari ini tuh membuat orang akhirnya minta maafnya tuh fake, nggak esensi lagi gitu loh. Cuman karena demi pencitraan gitu loh. Ya. I say sorry-nya tuh supaya se-Indonesia tahu. Ya. Ya begitu. Iya bisa banget dong. Do you think so? Iya. Juga karena permintaan juga kan. Iya. Karena permintaan Akhirnya didesak gitu ya. Atau tadi pengen memutihkan nama baik Ya. gitu. Karena sekarang orang kan yang minta klarifikasi kan mintanya kan di sosial media. Iya. Gitu. Terus itu pengaruh nggak ke psikologi masyarakat? Kan kayaknya orang-orang seneng gitu kan lihat drama-drama, Iya lagi. drama-drama di sosial media gitu kan. Orang banyak yang kayaknya bahkan sekarang banyak karakter seseorang terbentuk karena beberapa FYP kan. Ya. Ya, dia karakternya bukan karena pola asuh, bukan karena apa, tapi karena lihat FYP. Ya. Itu yang akhirnya mempengaruhi seseorang gitu. Jelasin dong singkatannya. Apa tuh? FYP. Fanta, Yankee. Enggak serius. Kan kalau lagi debat-debat waktu itu capres kalau ada singkat-singkatan bingung. Kait dong yang jelasin FYP Nah, apa. Jelasin Jelasin dong. FYP. Apa aku nggak tahu makanya nanya. Gitu. Terus dia nanya karena dia nggak tahu. Dia cuma mau ini aja. Iya. Nggak tahu. Kan audiens kan ada yang tahu ada yang nggak Iya tahu. benar. Kan. Jadi Ngomong apa? FYP, Kak Jessy jadi FYP bingung apa dong. Kak? Nggak serius gitu FYP apa? Lu sendiri kan tahu. Iya benar juga sih kalau dipikir-pikir. For your Iya. profile. For your profile. For your profile my page. Oh, for your page. Rekomendasi gitu loh. Iya. Rekomendasinya algoritma gitu ya? Tuh kan. Iya. Kayak ini kan, hari ini kan kita ngobrol apa gitu, tiba-tiba masuk kan di FYP kita. Karena Iya. dia denger Iya betul. apa yang kita betul, omongin. Betul. Gitu. Betul. Nah aku pertanyaan dari yang kamu bicarakan semua nih supaya audiens juga rada paham. Contoh-contoh praktis apa sih yang bicara ini? Itu dia belum jawab tadi pertanyaan gue. Lo udah bukannya udah? Udah belum? Makanya jangan nanya FYP. Oh, Ih, heran. jadi FYP apa tuh? Itu tadi gue nanya dia belum jawab. Oh, gitu. Nanya lain lagi. Oh, aja, gitu. heran. Jujur gue udah lupa lagi pertanyaannya. Dia lupa pertanyaannya Itu apa? maksudnya psikologi masyarakat nih lihat drama-drama ini terganggu nggak? Oh iya. Jadi Gimana tuh? memang terbagi gitu ya. Jadi ada yang suka banget memang. Hmm. Jadi ya itu balik lagi. Orang terganggu, tapi terganggunya dia tuh perilakunya apa? Kalau dia terus komen, Hmm. ya ada pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan itu. Pihak-pihak yang ahli sosial media kan akan bilang kayak, wah ini naikin konten nih, kita bikin lagi yang kayak gini gitu. Dan malah seneng sama, jadi itu malah menjadi bukan punishment, malah jadi reward buat orang yang Ya, tadi betul, melakukan that's true. kesalahan itu. Ya, Bahayanya di situ gitu. Dan emang masyarakat itu ya tadi selalu balik-balik ke critical thinking kalau ngomong soal ini gitu. Oke. Ketika critical thinkingnya masih sangat-sangat rendah gitu ya otomatis akan gampang kemakan gitu. Jadi akan gampang bereaksi terhadap sesuatu, akan langsung yang kayak dukung ini gitu. Hmm.
sabotase itu gitu ya, kayaknya gampang banget gitu. Nah sama juga dengan permintaan maaf itu, sehingga ketika kita merasa kok kayaknya jadi murah ya hari-hari ini permintaan maaf ya, perilaku masyarakatnya pun kayaknya mengarahkannya ke situ ya gitu ya, seolah-olah gitu. Meskipun kalau saya lihat sih sebenarnya sekarang udah lumayan mulai terbagi gitu ya, ada yang masih suka banget dengan dramanya, ada yang udah mulai melihat bahwa ini ada apa nih gitu, minta maafnya nggak tulus nih gitu ya. Mungkin dengan literasi yang udah meningkat gitu ya, mereka juga udah makin paham gitu. Tapi jatuhnya apa kalau dibilang pengaruhnya sebenarnya bikin orang jadi trust issue juga sih gitu ya. Karena kan ngelihat kok kayaknya ya tadi kok kayaknya murah banget ya harga sebuah maaf itu, dan nggak ditindaklanjuti dengan perubahan perilaku, nggak ditindaklanjuti dengan adanya kelihatan aja penyesalan yang benar-benar. Kadang-kadang orang minta maaf nggak kelihatan loh penyesalannya. Meminta maafnya itu kerasa sombong gitu. Nuansanya gitu ya, atau vibes-nya gitu. Nah itu kan jadi lain gitu, sehingga orang jadi merasa justru nggak ada artinya lagi gitu. Jadi minta maaf nggak minta maaf, orang tuh jadi entah jadi mendendam atau jadi ngecap orang gitu, bahwa lu kan udah dulu kayak gitu, percuma minta maaf gitu. Padahal orang yang beneran nyesel jadi kena gitu. Ketika dia minta maaf ya udah tetap kena cap begitu. Oke, mungkin juga nggak sih karena trauma-trauma masa lalu orang tuh sampai ngulang-ngulang lagi terus. Sebetulnya iya, sebetulnya pasti iya gitu. Karena ketika udah ada satu perilaku buruk yang berulang, itu kemungkinan besar bicara ya tadi luka emosi. Luka emosi itu kan menimbulkan trauma pada diri seseorang. Nah ketika udah trauma, ada yang ke-bypass, pikiran logik itu ke-bypass gitu. Sehingga tadi bicara tentang trigger, ketika ke-trigger, ke-bypass logiknya langsung dar gitu. Ketika normalnya dia nggak gitu, tapi dar gitu. Dan itu sering terjadi, orang trigger itu betul. Sangat ada titik-titik sensitif. Betul. Dan kadang-kadang dia nggak sadar gitu. Orang sekitarnya yang mungkin akan sadar kayak lu kenapa sih gitu, tapi sensitif banget di situ nah, gitu ya. Tapi kadang-kadang dijadiin candaan atau maksudnya jadi kayak jatuhnya kayak gini, lebay lu gitu. Tapi tanpa melihat bahwa kenapa ya dia lebay gitu dalam hal itu gitu. Why gitu. Makanya aku kadang-kadang kalau ngobrol sama Kak Jessi sama Kak Ed di luar kan aku suka nanya, kenapa kayak gitu gitu. Karena berusaha memahami dulu gitu. Jangan-jangan sebenarnya ini tuh memang something important buat dirimu gitu, atau buat dirinya gitu loh. Buat orang tertentu itu sangat important. Iya, dan buat kita kayak biasa aja gitu. Iya, betul. Iya. Ini terjadi sama grup band terkenal loh, Kiss namanya. Tahu nggak yang di make up semua? Tahu. Kiss gitu. Dona tahu ya? Aku tahu. Jadi mereka tuh udah fenomenal banget tahun 70-an, tapi drummernya sama gitarisnya, Peter Criss sama Ace Frehley, ngedrugs. Dan mereka berkali-kali minta maaf, tapi they kept doing it. Mereka terus bikin. Udah terkenal kan? Makin fenomenal ini band. Tapi di satu titik akhirnya Paul Stanley sama Gene Simmons harus cut dua orang ini. Mereka bilang di bukunya, we have to cut the cancer. Gitu. Padahal mereka lagi ngetop banget loh, tapi dua membernya yang bayangin mereka kan udah kayak komik ya. Satu make upnya kucing, satunya yang space, manusia angkasa luar. Yang udah ke branding, udah ke framing fans all over the world. Tapi karena permintaan maaf itu murah mungkin ya jadinya. Akhirnya they had to do it, di-cut akhirnya. Gitu. Itu mungkin salah satu cara yang ini juga kali ya kadang-kadang ya. Kita set boundaries lah mungkin kalau kita sekarang bahasanya. Betul. Kalau memang udah nggak bisa dan nggak ada perubahan ya mau nggak mau harus di cut off ya. Gitu. Supaya tadi benar nggak menyebar, karena kan hurt people. Gitu. Jadi ya susah gitu kalau saya dia nggak mau berubah ya mau nggak mau gitu. Tadi aku yang mau tanya tuh kembali lagi, yang kita bicarakan tuh ada beberapa hal kayak watak, kepribadian, sama values. Nah, bisa nggak kasih tahu mau audiens ini contoh-contoh praktis nih membedakan watak, kepribadian, dan values? Oh oke. Karena kan banyak nih kita ngomong-ngomongnya ada watak, iya, values gitu. Nah balik lagi, jadi sebenarnya watak sama karakter gitu ya. Watak sama karakter itu sesuatu yang sebenarnya sama, cuman penggunaan bahasanya. Jadi orang lama biasanya taunya karakter gitu, atau misalnya orang yang lebih baru-baru lebih taunya watak misalnya, atau sifat gitu. Sebenarnya itu hampir semuanya tuh hampir menunjukkan hal yang sama. Cuman ada bedanya adalah dalam hal seberapa dia menetapnya itu justru gitu. Jadi kalau misalnya yang dibilang watak itu tuh lebih watak, ke yang karakter, sifat sama ya pokoknya. Sebenarnya sama gitu ya. Tapi kalau watak tuh memang dia lebih bisa lebih menetap. Tapi kalau misalnya kepribadian itu yang lebih bisa diubah-ubah
gitu ya. Jadi contoh praktisnya, watak tuh kayak gimana yang kalau kepribadian bisa berubah-ubah, watak tuh lebih. Misalnya respecting people. Oke. Bagaimana kita menghargai orang lain gitu. Itu kan bicara watak ya gitu. Karena kepribadiannya kayak gimana pun juga, orang S pun kalau misalnya base-nya dia nggak menghargai orang, ya dia mungkin akan secara pasif agresif menyampaikannya gitu ya. Jadi entah nggak dilihat aja gitu atau apa gitu. Nah jadi itu kan apa nih ini senyum yang ada artinya sampai ada gitu. Ini ada pengalaman ini kayaknya. I'm surrounded by S people. Jadi gitu ya, biasanya cara yang gitu. Nah jadi kayak kalau bicara watak kan gitu. Jadi itu sesuatu yang gimana coba cara kita ngajarin untuk kamu harus menghargai orang. Di usia dia yang udah di sini gitu. Karena itu berat gitu. Makanya itu case-nya berat gitu maksudnya. Tapi itu akan terpelajarinya di saat parenting justru pola asuh gitu ya. 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, apapun yang didapat dari rumah, yang dia pelajari dari rumah gitu. Kalau dibilang, saya sih ya gitu balik lagi, saya penganut kepercayaan bahwa gak ada yang mustahil. Jadi maksudnya gimana kalau orangnya udah misalnya 40-50 tahun gitu, iya. Ya bisa, gak ada yang mustahil, cuman maksudnya ya kalau misalnya mau secara penelitian, secara ilmu ya berat aja gitu. Berat banget gitu untuk mengubah sampai ke situ. Tapi kalau misalnya kepribadian itu lebih bisa diubah-ubah tadi, misalnya kepengaruh dengan sekitarnya itu bisa berubah gitu. Contohnya DISC gitu kan, misalnya di lingkungan kerjanya ternyata dia butuh yang clericalnya tinggi. Otomatis kalau misalnya mau dipaksa bisa dinaikin tuh misalnya C-nya gitu atau apa. Nah jadi arahnya ke situ, sebenarnya lebih bicara soal seberapa menetap dia gitu. Kalau values? Kalau values tadi yang mendasarinya gitu ya. Jadi lebih berkaitan dengan watak tadi gitu karena dia akan menetap. Tapi gini, values pun sebenarnya bisa berganti seiring dengan waktu gitu ya. Karena kan ada hal yang mungkin dengan perubahan orang itu gitu ya, dia mengalami banyak hal, dia belajar banyak hal. Itu kan dia bisa tadinya mengindahkan value yang satu terus akhirnya kayaknya value ini udah nggak works lagi buat saya gitu. Ternyata value ini nggak sebaik itu gitu ya. Atau sekarang udah ada yang lebih penting gitu. Jadi itu bisa berubah juga gitu. Tapi value itu mendasari kepribadian gitu. Jadi kepribadian itu di permukaan. Apa yang kita tampilkan ke orang kan gitu kepribadian gitu. Seperti itu sih. Oke. Perbedaannya. Don, what is the best way untuk set boundaries? Karena set boundaries juga nih salah satu statement yang sepanjang 2024 ini muncul terus di FYP. For your information. Kata set boundaries ini kan datang terus gitu loh. Tapi orang tuh seringkali doesn't know how to do it. Gimana sih set boundaries? Gimana sih gimana sih saya mesti nggak bolehin papa mama saya datang lagi ke rumah? Saya nggak mau makan lagi sama mereka, saya nggak mau makan lagi sama si A, sama si B, atau gimana sih? What is the best way? Oke, nah jadi kalau ditanya gimana caranya, ini jawabannya kompleks banget dan kayaknya butuh another sesi podcast. Ini bukan manjang-manjangin, tapi beneran memang kompleks bahasannya gitu ya, luas banget gitu. Karena boundaries itu kan kita cuman tahu yang terkenal apa sih boundaries tuh saying no gitu ya, atau nge-cut orang gitu kan. Kita dulu taunya negara kan ada boundaries. Ya, taunya iya gitu doang. Patok ya. Papua sama Papua Nugini gitu ada boundaries gitu kan. Iya benar, tapi itu benar. Kita taunya gitu doang dulu. Benar, tapi maksudnya itu konsep dasar yang sebenarnya sangat-sangat membantu gitu kan untuk kita paham karena waktu ada batas antar negara yang apa sih ada aturan gitu ya. Jadi untuk dari warga negara yang sebelah sini ke yang sebelah sini itu ada yang harus dia ikuti gitu. Yes, nah sama sebenarnya sangat-sangat berkaitan dengan orang gitu. Cuman tadi balik lagi yang kadang-kadang di dalam relasi kita tahu tentang boundaries itu cuman tahu tentang bahwa saya harus say no, bahwa mungkin saya nggak mengiyakan semua yang dia minta, atau udah kalau udah terlalu mengganggu cut off gitu. Itu kan simple boundaries gitu ya. Nggak salah sih gitu, tapi mungkin jadi akan sangat terbatas gitu cara orang gitu ya. Nah tapi sebenarnya ada juga boundaries, ada mental boundaries gitu ya. Jadi kalau tadi kan bicara soal physical boundaries mungkin ya kalau misalnya. Kita harus bicarakan khusus nih, J. Harus sih. Episode khusus. Ini panjang banget soalnya gitu. Nanti di next episode kita harus undang Dona lagi guys. Iya, for the set boundaries. Saya minta diundang lagi. Kita loh mengundang. Aku sehari-hari set boundaries sih kalau di kamar mandi. Jadi di bagian istriku, ini bagian aku. Gitu. Jadi aku batasin.
Jadi sama 2 wastafel-nya mama ada 2 gitu. Jadi di bagian sini kan boundaries. Hah? Boundaries, Oh, iya iya, kan iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. dia Benar. punya sendiri, aku punya sendiri. Gitu. Ya gitu. Ya, ya, ya. Kalau Tidak lagi terduga ya. kalau Out lagi of the baik- box memang Iya, ya. Ini pemikiran kayak ya. kita gitu. Kayak pemikiran Pengaruh kita. delay kayaknya tadi. Mungkin ada turbulence mungkin di atas tadi. Jadi kalau lagi keadaan baik-baik nggak ada boundaries gitu. Tapi kalau baik, kalau nggak baik ya ada boundaries ya gitu. Iya. Kasih guling gitu. Kalau bisa 3 gulingnya. Lanjut. Wis. Don, thank you banget Don. Thank you you so banget. much kakak-kakak. Ntar Seru datang lagi banget. ya Don. Siap. Bener nih Don. Ya kan kita membicarakan itu set boundaries. Iya nih. Iya, Kalau iya, nggak kentang nih kasihan nih. Ya, ya, ya. Oke guys, untuk kalian yang mau nyawer di podcast kita bisa langsung di Saweria di bawah ini. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan, please drop pertanyaan kalian di kolom komen. Tim kami akan mencoba menjawabnya di next episode. Dan untuk kalian yang mau jadi member eksklusif daripada housetops.kreasi, nanti bisa mendapatkan konten-konten eksklusif dari kami. So it's time for Food testing. Food testing. Food testing. Lagi dari Mukjayo. Mukjayo, Korean food. Mukjayo lagi. Mukjayo, kalian bisa cek Instagram mereka. Itu yang ini ya chefnya orang Korea ya. Yes, I think so. Iya. Tapi mereka belum ada restoran, jadi harus belinya via online. Ya, Tapi kalau hari ini kita cek pesanan bookingnya udah full ya. so ini apa? Mala. Yang di Kak Juicy itu malah yang original. Yang di Kak Ed itu malah yang rose. Mari kita coba. Ini enak. Yang rose enak kan? Ini enak. Ini juga enak. Kayak ini ya, Ini yang keras-keras ini apa ya? Kayak Sausage. order. sausage. Menurut gue ini kayak spaghetti bolognese rasanya. Kayak ada tomatnya, tapi a little bit hot, spicy. But Korean, jadi it's a good fusion, chef. Very nice. Ini yang pakai krim. Ini mala apa? Malah rose. Mala rose. Ini malah original. Enak-enak loh. Iya. Wah gila nih. Iya. Nah, enak ini. Wah, ini sukses nih Ini yang putingnya. malah lebih enak daripada yang sebelumnya. Apa yang terlalu kenyal, gue nggak terlalu ini ya. Mungkin terlalu besar ya chef, tapi ya preference. pedas. Mungkin karena gue nggak terlalu suka asam, jadi gue lebih suka ini. Tapi that is good also. Itu enak juga. Ini lebih creamy nih, yang rose ya. Lebih creamy. Pedas ya. Yang malah ya. Tapi enak. Pedas. Itu kayak bolognese. Itu kayak bolognese, Semangat. ini kayak carbonara katanya. Well, Coba lagi ya. itu 9, ini 9,5. Aku lebih suka yang original. Walaupun nggak terlalu tahan pedas banget, tapi enak banget. Oh, Ini bisa 9,6 itu 9,4 lah, beda-beda. Tapi tetap lebih enak ini. So good. gue suka krim soalnya. Ini namanya apa? Mala juga. Enggak, malah udah pasti pedas. Ini namanya apa? Mukja cream. Mukja Krim nama menunya. Ini apanya? Isinya sama lah. Oke. Ini nggak ada soalnya tadi di situ. Berarti ini jualannya cuma semua kayak begini? Begitu cuman beda-beda rasanya. Oh. Oh nggak ada yang kayak daging apa gitu. Ini kayak spaghetti apa? Yang laut. Pakai Paglio. Ini rasa ocean. Tapi tampangnya pale ya. Spaghetti marinara. Ini rasanya. Paling enak makan emang di yang ikannya fresh. Ternyata surprisingly ini enak.
Enak. Kalau lihat tampangnya Rasa laut kan? nggak Rasa se- seafood enak. kan? Enak banget. Enak Tapi kan? kalau lihat tampangnya kan katanya Ya, tapi ini mesti Pale, hati-hati pucat ya. banget. Nah, mesti hati-hati banget. Kalau nggak ini nggak enak Sebenarnya ini. lo mau atau Amis. apa ya? Nggak, Mau. nggak. Oh, 9. ini 9,6 lah, hampir sama seperti yang originalnya. Tapi karena nggak pedas, makannya bisa nggak berhenti. Ini juga sebenarnya enak banget, cuman berhentinya tuh karena pedas. Tapi kalau orang yang suka pedas, wah, the best lah. Dari 5 yang sama yang episode kemarin. Ini the best. Malarus. Malarus. KF? Pokoknya kalau yang ini masih kelompok yang ini malah lebih enak daripada yang sebelumnya. Ya dari 5 yang paling enak mana? Creamy kayaknya ya. Enggak, sebenarnya ini yang paling enak. Oh. Cuman pedas kan. Coba pedas ya. Yang Tapi malah paling enak. original. Iya, malah original. Ini paling enak. Kedua ini, creamy. Tapi surprisingly is very good. Benar-benar. Thank you, Mukjayo. Thank you so much. Kalau mau pesen langsung aja ke Instagram mereka, DM, and make an order. Iya. Right to the chef. Thank you. See ya.